Jika aku berjumpa dengan pencuri sepedaku, aku akan menghajarnya hingga babak belur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai besti-besti story aku di rumah. Selamat datang kembali di YouTube channel Galuh Aryani. Di mana di channel ini aku akan selalu memberikan kisah-kisah inspirasi untuk besti-besti di rumah. Dan kali ini aku akan memberikan kisah inspirasi dari seorang tokoh dunia, dari dunia atlet. Siapakah dia? Kita langsung masuk aja. 17 Januari 1942 di Louisville, negara bagian Kentucky adalah hari di mana sang legenda lahir. Ya, Muhammad Ali lahir dengan nama asli Cassius Marcellus Clay. Ali kecil tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Sang ayah yang juga bernama Cassius Marcellus Clay adalah seorang pelukis papan reklame dan sang ibu bernama Odessa Grady Clay adalah seorang pembantu rumah tangga. Ali kecil tumbuh di saat rasisme masih sangat kuat di Amerika Serikat, di mana ia sering sekali mendapat perlakuan rasisme dari orang-orang berkulit putih, ditindas dan diperlakukan secara tidak adil oleh peraturan pemerintah sudah merupakan hal yang biasa, Bes. Walaupun orang berkulit hitam sudah berabad-abad dan menjadi warga negara Amerika Serikat, namun orang berkulit hitam kala itu tuh masih dianggap sebagai warga imigran dari Afrika yang berkasta rendah yang harus diperlakukan layaknya seorang budak. Hukum yang tidak adil serta ketidaksetaraan hak warga negara sangat terasa kala itu, Wes. Ketidaknyamanan dalam kehidupan bersosial tuh semakin terasa karena Kentucky adalah salah satu negara bagian yang memiliki tingkat kriminalitas cukup tinggi. Dan berkelahi adalah hal yang biasa bagi Ali karena Ali kecil tuh sering sekali pulang ke rumah dalam kondisi wajah penuh memar dan luka-luka. Kehidupan seperti itulah yang membuat Ali tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan keras, Des. Pada bulan Oktober 1954, ketika Ali berusia 12 tahun, diadakanlah sebuah acara tahunan yang berlokasi di Louisville Service Columbia Auditorium. Ali bersama teman-temannya mendatangi tempat tersebut dengan bersepeda. Karena begitu ramainya pengunjung saat itu sehingga Ali dan teman-temannya memarkirkan sepeda mereka secara sembarangan. Mereka masuk begitu saja dan menikmati aneka jajanan yang terpampang sepanjang jalan. Hingga selesai acara, Ali dan teman-temannya itu bergegas keluar untuk pulang. Dan betapa kagetnya mereka ketika mereka tuh tidak menemukan sepeda yang mereka tinggalkan di lokasi tersebut. Jadi karena dicari-cari nggak ketemu, akhirnya Ali beserta temannya tuh mencari serta mendatangi kantor polisi dan bertemulah ia dengan polisi yang bernama Joe Martin. Kemudian Ali mengadukan sepedanya yang hilang sambil menangis layaknya seorang bocah, Bes. Ali berkata kepada polisi tersebut, "Aku bersumpah jika aku berjumpa dengan pencuri sepedaku, aku akan menghajarnya hingga babak belur." Mendengar hal itu, si polisi ini yang bernama Joe Martin tuh tertawa gitu loh, Bes. Dan kemudian dia berkata kepada Ali, "Kamu harus jago bertinju untuk bisa menghajar pencuri itu. Aku bisa membantumu jika kamu mau." Dan disclaimer sebentar ya, Bes. Jadi Joe Martin ini tuh bukan hanya sebagai seorang polisi, melainkan juga sebagai pelatih tinju amatir di sebuah sasana olahraga di Louisville. Mendengar tawaran tersebut, Ali pun langsung menerimanya dan mulai berlatih setiap malam di gym tinju milik Joe Martin, Bes. Tahun demi tahun pun berlalu dan semakin lama kemampuan bertinjunya Ali ini semakin menunjukkan kualitasnya. Hingga akhirnya pada usia ke-14 tahun, Ali untuk pertama kalinya menjadi juara dalam sebuah turnamen tinju yang ia ikuti. Hal tersebut membuka jalan bagi karir tinjunya karena setelahnya Ali secara berturut-turut memenangkan kejuaraan tinju amatir di tingkat negara bagian. Hingga pada tahun 1959, Ali yang masih berusia 17 tahun tuh berhasil memenangkan kejuaraan tinju amatir kelas berat tingkat nasional di Amerika Serikat. Dan kemenangan itu membuat Ali terpilih menjadi salah satu petinju yang akan mewakili Amerika Serikat untuk berlaga di Olimpiade Roma.
Tahun 1960, Olimpiade Roma adalah ajang pembuktian bagi Ali. Ali yang pada saat itu masih berusia 18 tahun merasa panggung Olimpiade tuh kesempatan terbaiknya untuk bisa memasuki dunia tinju profesional yang selama ini ia impikan. Dalam perjalanannya menuju medali emas Olimpiade, Ali berhasil mengalahkan petinju tangguh dari beberapa negara seperti Jerman, Italia, dan Uni Soviet. Hingga pada tanggal 5 September 1960 di Palazzo dello Sport Roma di laga puncak tuh Ali harus berhadapan dengan petinju asal Polandia yang bernama Zbigniew Pietrzkowski. Pertandingan tersebut berjalan ketat dan Ali berhasil memenangkan medali emas tinju kelas berat di Olimpiade Roma tahun 1960. Kemenangan di Olimpiade Roma ternyata tidak menaikkan status sosialnya Ali di negara asalnya, Bes. Walaupun Ali sudah mengharumkan nama negaranya di tingkat internasional, ia tetap dianggap sebagai warga kelas 2. Hal ini justru sangat membuat Ali marah dan mempengaruhi kepribadian dalam diri Ali. Dari hinaan dan juga rasisme yang Ali terima membuat jiwa Ali itu semakin membara dan ia bersumpah bahwa suatu hari Ali akan membuktikan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Dari dorongan tersebut, Ali memulai karir tinju profesionalnya dengan selalu melontarkan skyward kepada semua lawannya. Hal itu bertujuan untuk menarik perhatian publik sekaligus untuk menjatuhkan mental dan psikolog lawan-lawannya. Dan benar saja, Bes, jadi hampir di setiap pertandingan yang Ali lakukan selalu menjadi perbincangan publik dan yang terpenting, tiket terjual habis, Bos. Selain kata-kata hinaan kepada lawan tandingnya, Ali juga tidak ragu untuk memuji dirinya sendiri sebagai greatest atau yang terbaik. Hal tersebut diakui oleh pelatih barunya yang bernama Angelo Dandi bahwa perkataan Ali tidak hanya sekedar ocehan, tapi ia akan membuktikannya di atas ring. Media pada saat itu memandang perkataan Ali hanyalah omong kosong belaka, sehingga Ali hanya dianggap sebagai seorang petinju muda yang sedang mencari perhatian. Ali yang pada saat itu masih bernama Cassius Marcellus Clay mulai menapaki tinju kelas beratnya dengan sangat menjanjikan. Ia berhasil membuktikan perkataannya dengan memenangkan 19 laga dengan rata-rata kemenangan mutlak dan setiap laga tersebut selalu diwarnai dengan drama, adu mulut dan kata-kata sesumbar dari Ali. Karena tidak terkalahkan, akhirnya pada 25 Februari 1964, Ali berkesempatan untuk menantang sang juara tinju kelas berat kala itu, yaitu Sonny Liston. Dan ini adalah kesempatan besar bagi Ali untuk merebut gelar juara dunia kelas berat yang selama ini menjadi mimpi terbesarnya. Sonny Liston pada saat itu sudah berusia 32 tahun dan dia sudah 2 tahun mempertahankan gelar juara dunia sejak ia merebutnya dari Floyd Patterson pada tahun 1962. Saat itu Ali yang masih berusia 22 tahun dianggap sebagai underdog dan sama sekali tidak diunggulkan karena dianggap belum setara dengan Sonny Liston yang sudah jauh berpengalaman. Kemudian banyak orang yang berpendapat kalau Sonny Liston ini tuh akan meng-KO-kan Ali di ronde 1 ataupun 2, Bes. Mendengar banyak orang yang meragukan dirinya, hal itu tidak membuat Ali patah semangat apalagi takut. Justru hal tersebut membuat Ali semakin termotivasi untuk membuktikan siapa dirinya, Bes. Bagi Ali ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya karena Ali akan berhadapan dengan juara dunia kelas berat yang selama ini menjadi impiannya sejak kecil. Sehari sebelum pertandingan dimulai, saat face off, Ali kembali mengatakan hal yang sangat kontroversial. Sonny Liston berwajah sangat jelek, dia mirip gorila. Saking jeleknya, bahkan keringetnya nggak mau lewat depan wajahnya. Gila, ini sih berani banget ya. Lalu Ali juga sesumbar, Bes. Besok malam akan banyak orang yang mati di sudut ring karena terkejut. Hari pertandingan pun tiba dan pertarungan berlangsung dengan brutal dari awal ronde pertama.
Jual beli pukulan terjadi sejak awal ronde 1 hingga ronde ketiga. Hingga di ronde keempat, akhirnya Liston berhasil memukul wajah Ali setelah ia melancarkan tinjunya secara bertubi-tubi. Di ronde kelima, akibat tinju yang ia dapatkan, pandangan mata Ali itu terganggu yang mengakibatkan Ali hanya bisa bertahan sepanjang ronde kelima. Kemudian di ronde keenam, setelah penglihatannya kembali tuh Ali berhasil bangkit dan menghajar balik Liston hingga akhirnya Sonny Liston tumbang di ronde ketujuh dan Ali mendapatkan gelar juara dunia dengan kemenangan TKO. Karena sang juara bertahan harus dikalahkan oleh anak muda pendatang baru berusia 22 tahun. Dan sekali lagi Ali itu membuktikan bahwa setiap pernyataan yang ia lontarkan bukanlah sekedar omong kosong, tapi ia buktikan di atas ring. Dari kemenangan tersebut, Ali disambut seperti seorang pahlawan di tanah kelahirannya, yaitu di Louisville. Dan sejak saat itu Ali menjadi pusat perhatian di Amerika Serikat. Bukan hanya karena cara bertinjunya yang flamboyan, tapi karena sosok dirinya yang begitu karismatik. Hingga akhirnya setiap ucapan dan tindakannya Ali itu selalu menjadi berita hangat yang sangat ditunggu-tunggu media kala itu. Gerakan kaki yang lincah, kecepatan pukulan yang luar biasa, serta teknik menghindari pukulan yang sangat unik selalu menjadi daya tarik masyarakat untuk mengikuti setiap pertandingannya. Setelah mengejutkan dunia dengan menjadi juara dunia kelas berat termuda, kemudian Ali kembali mengejutkan dunia dengan mengumumkan keislamannya. Bahkan ia mengganti namanya dari Cassius Marcellus Clay menjadi Muhammad Ali. Diketahui jauh sebelum Ali menjadi juara dunia kelas berat, Ali itu begitu mengagumi ajaran Islam, Bes. Bahkan seringkali setiap Ali selesai latihan di gym tinjunya, Ali itu selalu menyempatkan diri untuk datang ke organisasi Islam kala itu yang bernama Nation of Islam. Dan Ali itu datang hanya untuk mendengarkan ceramah dari sosok yang begitu dikaguminya, yaitu Malcolm X. Malcolm X dan Elijah Muhammad adalah sosok penting di balik kesuksesan karir Ali. Malcolm selalu menjadi mentor sekaligus guru spiritual yang berhasil mengubah cara pandang Ali yang awalnya skeptis menjadi optimis. Setelah 2 tahun mempertahankan gelar juaranya, pada tahun 1966, pemerintah Amerika Serikat itu menerapkan aturan wajib militer bagi setiap warga negaranya. Kemudian Ali terpilih untuk mengikuti wajib militer dan akan diberangkatkan ke Perang Vietnam. Namun karena keyakinan agamanya dan penolakan terhadap Perang Vietnam, Ali menolak wajib militer yang menyebabkan gelarnya dicabut dan ia dilarang bertinju selama 3 tahun dari tahun 1967 hingga 1970. Hal tersebut karena Ali dianggap tidak memiliki patriotisme terhadap negara. Kemudian Ali mengeluarkan pernyataannya yang legendaris, "Mengapa saya harus berperang melawan Vietnam? Mereka tidak memanggil saya negro, mereka tidak merampas kebangsaan saya, mereka tidak memperkosa ibu saya, mereka tidak membunuh ayah saya tidak memiliki alasan untuk menembak mereka. Penjarakanlah saya jika itu yang kalian inginkan. Karena kami orang berkulit hitam sudah terpenjara sejak 400 tahun yang lalu." Masya Allah, keren banget nih orang. Setelah vakum selama 4 tahun dari dunia tinju, akhirnya pada tahun 1971, hukuman Ali itu dibatalkan oleh pengadilan dan kemudian diberikan kembali izin untuk bertanding. Kala itu, juara dunia tinju kelas berat dipegang oleh Joe Frazier. Setelah kembali ke ring tinju, Ali mencoba untuk mengambil gelarnya kembali, namun ia harus melewati 2 pertandingan terlebih dahulu. Sebelum akhirnya ia bisa melawan Joe Frazier untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas berat. Dan duel ini diperkirakan akan berjalan panas. Hal itu dikarenakan sebelum pertandingan berlangsung, mereka kerap kali melontarkan perang kata-kata di TV nasional. Sehingga hal tersebut membuat pertandingan ini sangat dinanti oleh masyarakat dunia kala itu.
Pertandingan ini dinamakan The Fight of the Century karena mempertemukan dua petinju yang belum terkalahkan. Pertandingan ini juga disebut sebagai kecepatan versus kekuatan. Muhammad Ali yang mengandalkan kecepatannya harus menghadapi Joe Frazier yang diketahui memiliki keunggulan kekuatan yang luar biasa. Pada 8 Maret 1971 di Madison Square Garden, New York, malam pertandingan pun dimulai. Di hadapan puluhan ribu penonton, dua petinju bertarung cukup ketat di sepanjang ronde 1 hingga ronde 14. Pada akhirnya di ronde ke-15, Ali terkena pukulan telak mengenai rahangnya dan itu membuatnya tersungkur untuk pertama kalinya di sepanjang karirnya. Walaupun Ali masih bisa melanjutkan pertandingannya, Ali dinyatakan kalah poin dari Joe Frazier dan harus pulang dengan kekalahan yang begitu menyakitkan. Kekalahan melawan Joe Frazier ini mendorong Ali berlatih untuk lebih keras karena akan membalaskan kekalahannya dan merebut kembali tahta yang selama ini hilang darinya. Namun kejutan besar pun terjadi 2 tahun setelahnya, yaitu pada 22 Januari 1973, Joe Frazier sang juara bertahan harus menelan kekalahan TKO di ronde kedua dari petinju muda bernama George Foreman. Dan hal tersebut tuh terasa semakin sulit bagi Ali karena di saat ia sedang fokus untuk mengalahkan Joe Frazier, muncul satu petinju yang lebih kuat bernama George Foreman yang sedang dalam masa prime-nya, bes. 24 Januari 1974, Ali dan Joe Frazier ini kembali bertemu, namun bukan untuk memperebutkan gelar juara, tapi untuk menentukan siapa yang akan menghadapi George Foreman di partai puncak dan memperebutkan gelar juara dunia tinju kelas berat. Pertandingan kembali berjalan begitu ketat, namun untuk kali ini Muhammad Ali yang muncul sebagai pemenang dan berhak untuk menantang sang juara yaitu George Foreman. 9 kemudian, tepatnya pada 30 Oktober 1974 di Kinshasa, Zaire yang saat ini menjadi Republik Demokratik Kongo, Muhammad Ali yang sudah berusia 32 tahun akhirnya bisa berhadapan dengan George Foreman yang baru berusia 25 tahun. Muhammad Ali untuk kedua kalinya sejak 1964 melawan Sonny Liston. Kali ini Ali kembali tidak diunggulkan dalam pertandingan tersebut, bes. Bahkan beberapa media cetak kala itu menuliskan bahwa Muhammad Ali sedang melakukan misi bunuh diri, yang berarti Ali tidak mungkin menang. Di kondisi yang tidak diunggulkan, Ali masih melontarkan kata-kata provokasi untuk mengintimidasi George Foreman. Ali mengatakan, mereka bilang kau bisa memukul. Mereka bilang pukulanmu sekuat Joe Louis. Kalau begitu tunjukkan padaku atau aku akan menghajarmu. Saat itu publik menilai jika Ali membuat George marah, ia akan meng-KO-kan Ali di ronde kedua, sama seperti yang George lakukan kepada Joe Frazier. Namun ternyata Ali mendapat dukungan dari rakyat Zaire, bes. Mereka meneriakan Ali Bomaye yang berarti Ali kalahkan dia. Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye. Melihat dukungan tersebut membuat Ali menjadi semakin bersemangat dan ingin membuktikan bahwa dengan doa dan tekad yang kuat tidak ada yang mustahil, bes. Malam pertandingan pun tiba. Ali beserta timnya berjalan memasuki ring tinju. Namun tim Ali tidak terlihat bersemangat. Kemudian Ali dengan mentalitas juaranya mengatakan, "Mengapa kalian terlihat takut? Akulah yang akan menghadapi George Foreman sendirian. Akulah yang akan mengalahkannya. Jadi bersemangatlah dan kita kalahkan George Foreman." Dan mendengar hal itu seketika hilanglah rasa kekhawatiran di dalam hati tim Ali, bes. Tatapannya yang tadinya kosong menjadi penuh semangat tanpa keraguan. Ronde pertama dan kedua jual beli serangan langsung terjadi, membuat sorak-sorai penonton semakin bergemuruh. Ronde ketiga sampai ronde ke-6, Ali memutuskan untuk bermain bertahan di tepi ring sambil sesekali mengambil serangan saat pertahanan George terbuka, dan strategi ini dinamakan rope and dope.
Di ronde ke-7, akibat serangan yang ia terus lancarkan dari ronde 1 hingga ronde ke-6 secara terus-menerus, membuat tenaga George mulai habis dan mulai mengendurkan serangan. Rupanya inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ali, Bes. Melihat kondisi George yang sudah melemah, membuat Ali yang semula hanya bertahan di tepi ring, kini ia mulai melancarkan tinjunya ke arah kepala dan rusuk George, dan dengan pukulan kombinasinya membuat George semakin kewalahan dan tidak bisa mengembangkan permainan. Memasuki ronde ke-8, Ali yang mengetahui George yang semakin habis kehilangan tenaga, melihat banyak titik celah untuk ia serang, Bes. Ali kembali melancarkan serangan bertubi-tubi hingga akhirnya pukulan kombinasi Ali masuk telak mengenai rahang dan wajah George, dan seketika Big George pun tumbang, Bes. Wasit pun mulai menghitung 1 hingga 10 dan akhirnya wasit menyatakan Muhammad Ali kembali menjadi juara dunia tinju kelas berat untuk kedua kalinya, Bes. Sekali lagi Muhammad Ali kembali ke puncak tertinggi dan membuktikan Mission Impossible is nothing. Kemenangan ini menjadi kemenangan terbesar sepanjang karir profesionalnya, melawan kemustahilan dan dikenang hingga saat ini. Singkat cerita, Muhammad Ali mempertahankan gelar juara dunianya selama 4 tahun hingga akhirnya Muhammad Ali dikalahkan oleh Leon Spinks pada 15 Februari 1978 dan kembali merebutnya 7 bulan kemudian di 15 September 1978. Dan hal ini menjadikan Muhammad Ali sebagai petinju pertama yang menjadi juara dunia tinju kelas berat sebanyak 3 kali. Setelah kurang lebih 22 tahun berkarir dalam tinju profesionalnya, 56 kali menang dan 5 kali kalah menjadikan catatan manis dalam karir tinjunya. Di usianya yang ke-39 tahun, tepatnya pada tahun 1981, ia mengumumkan untuk pensiun dari dunia tinju. Keputusan ini diambil Ali karena Ali merasa tubuhnya tidak lagi dapat ia kontrol seperti sebelumnya, Bes. Hal ini terlihat dari beberapa pertandingan terakhir yang ia lakukan, tangannya terlihat gemetar dan tidak sanggup untuk memukul. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Ali didiagnosa menderita penyakit Parkinson, yaitu kerusakan pada saraf-saraf yang diduga akibat dari cedera kepala saat ia bertinju. Meskipun kondisinya semakin menurun, Ali tetap aktif dalam kegiatan filantropi, bahkan mendirikan Muhammad Ali Center dan menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi. Setiap kegiatan-kegiatan amalnya bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan, tidak peduli suku, agama, bangsa, dan warna kulit karena semua sama di hadapan Sang Pencipta. Dan pada akhirnya di usianya yang ke-74 tahun pada 4 Juni 2016, Muhammad Ali menghembuskan nafas terakhirnya. Prosesi pemakaman dilakukan secara Islami dan dihadiri oleh beberapa artis terkenal yang sejak lama mengaguminya, yaitu yang pertama Will Smith atau aktor pemeran film Muhammad Ali, yang kedua Bill Clinton, mantan Presiden Amerika, 3 Lennox Lewis, mantan juara tinju kelas berat, yang keempat Mike Tyson, mantan juara tinju kelas dunia, yang kelima Cat Stevens, yaitu seorang penyanyi terkenal, keenam Don King, seorang promotor tinju ternama, dan terakhir ketujuh Sugar Ray Leonard, petinju terkenal. Greatest of all time atau GOAT yang berarti terbaik sepanjang masa, julukan tersebut memang pantas dan harus diberikan padanya karena prestasinya yang luar biasa baik di dalam ring maupun di luar ring. Aku sebutin ya, Bes ya. Yang pertama, Muhammad Ali adalah yang pertama kali juara tinju kelas berat termuda. Yang kedua, Muhammad Ali adalah yang pertama kali juara tinju kelas berat sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, Muhammad Ali adalah sosok yang tanpa ragu menunjukkan identitas aslinya, bahkan ia tidak peduli jika harus menjadi minoritas. Yang keempat, Muhammad Ali adalah simbol perlawanan rasisme terdepan. Yang kelima, Muhammad Ali adalah simbol perlawanan ketidakadilan.
Lalu yang keenam, Muhammad Ali adalah simbol persamaan hak dan asasi manusia. Ketujuh, Muhammad Ali adalah simbol keberanian. Ia tidak pernah ragu menyatakan kebenaran yang ia yakini meskipun publik kala itu memandang sebaliknya. 8. Muhammad Ali adalah simbol melawan kemustahilan. Hal itu ia tunjukkan dari pertandingan melawan Sonny Liston dan George Foreman. 9. Muhammad Ali adalah pemenang hati masyarakat dan dirinya yang aktif dalam kegiatan sosial dan amal di berbagai penjuru dunia membuat dirinya mendapat tempat di hati masyarakat dunia. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, nama Muhammad Ali diabadikan di dalam Hollywood Walk of Fame, yaitu ukiran nama-nama dalam bingkai berbentuk bintang. Dan FYI ya Bes, jadi nama-nama yang tertulis di sana di Hollywood of Fame hanyalah nama-nama besar yang dianggap telah mengukir prestasi yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Dan yang lebih gilanya lagi, nama Muhammad Ali menjadi satu-satunya tokoh yang ukiran namanya itu tidak diletakkan di jalan trotoar Hollywood Walk of Fame, melainkan terpasang di dinding. Hal itu dikarenakan permintaan Ali sendiri, dan ia berpesan, "Jika kalian ingin mengukir namaku, jangan kalian letakkan di trotoar. Saya tidak mau nama agung baginda Nabi Muhammad SAW terinjak-injak." Wah, gila sih orang. Oke, itu dia Bes cerita inspirasi hari ini dari seorang legend yaitu Muhammad Ali. Kalau ada kekurangan data atau informasi yang aku berikan, aku mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel Galuh Aryani dengan subscribe, like, komen, dan boleh share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.